Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihanatun Nisa, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMK Negeri 1 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di UINSI Samarinda. Pelaksanaan tanggal 30 November 2023 melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 Teknik Geologi Pertambangan dengan materi asuransi, koperasi, dan perbankan syariah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum mulai pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Akan cek samping kanan samping kiri adakah sampah. Baju kalian sudah kan dirapikan? Sudah. Hadir. Muhammad Aldo Saputra. Ibu. Muhammad Mandang Kurnia. Hadir, Bu. Niko Arpandi. Hadir. Ridwan Sani. Hadir, Bu. Salsabila Ramadhani. Hadir, Bu. Samsi Afriti. Hadir, Bu. Hadir semua. Ada yang capek? Sedikit lah. Wow. 50-50. 50-50. Oke. Wow. Kelihatan? Sebelumnya sudah kita pelajari tentang pengertiannya. Nah, sekarang untuk yang hari ini kita tentang implementasinya, berarti tentang apa kegiatannya, apa akad dan cara-caranya, itu akan kita pelajari di bab ini. Nah, berhubung ini tentang kurikulum merdeka, tentunya tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. wajibnya. Yang kedua tentang Bergotong royong. apa lagi? Nah, yang kedua itu berhubungan saat bagaimana kalian di dalam diskusi. Dari gambar ini, ada yang pernah melihat transaksi di atas? Ngapain biasanya di bank? Ambil duit. Masukin. Nabung dong. Buat kartu apa lagi? Pinjam dan Balik, Pak. Dan Pinjam dana. Transfer. Pinjam. Simpan pinjam. Itu adalah bagian rukun asuransi syariah. Harus ada 4 ini. Pertama, kafil, orang yang menjamin. Kedua, makfulah, orang yang orang yang berhutang. Makful berarti utang. Barangnya. Baik Nah, barang maupun kalau kafil tadi kan orang yang menjamin, orang perantara ketiganya. Ibarat begini, Surya Hidayat mau pinjam ke asuransinya di tempat Niko. Berarti Surya Hidayat adalah siapa? Makfulah. Makbul apa? Makbul apa?
Orang yang berhutang. Terus kalau si ini tempat Niko berarti Makula. Makula. Nah, di antara dua ini ada orang yang jadi penjamin. Kafir itu gimana? Yakni Iwan. Nah, barangnya yang dijadikan asuransi tadi yang mau diurus tadi adalah adil. Semua tahun tolong menolong niat membantu. Ini bedanya dengan asuransi konvensional atau asuransi biasa. Semua syarat ini, tujuan dan prinsip ini tidak ada di asuransi biasa. Di mana perbedaan? Asuransi jiwa syariah. Pembagian surplus underwriting atau dinamakan surplus sharing dapat dilakukan dengan 3 pilihan. Pertama, disimpan seluruhnya. Keluar tersebut akan mendapatkan surplus underwriting. Jika tidak, misalnya karena ia telah mendapatkan surplus asuransi, maka surplus underwriting tersebut akan dibagikan kepada peserta lain yang memenuhinya. Misalnya surplus underwriting tiap peserta asuransi dihitung berdasarkan masa kepesertaan jumlah iuran baru dan produk asuransi yang diambil peserta. Semua surplus underwriting yang berbeda ini merupakan salah satu perbedaan utama antara asuransi syariah dan konvensional. Hal ini juga merupakan wujud terminal prinsip tolong-menolong dalam asuransi. Jika ada dana sisa, maka juga akan mendapatkan manfaat dari dana sisa tersebut. Dengan asuransi syariah, semuanya jadi terasa adil. Ada 3. Apa? Bentar, satu-satu dulu. Apa? Simpan ke dana tabaru, terus itu yang kedua simpan ke dana tabaru atau dibagi ke orang lah. Terus yang ketiganya simpan ke dana tabaru, dikasih ke perusahaan. Yang satunya Terus apa lagi? Perbedaannya dari konvensional dan syariah? Minumkan uang nggak pakai bunga. Nah, asuransi bukan perbankan. Oh itu lah. apa sih? Mau bertanya bu? Apa? Apa ini dana tabaru sama dana pos apa? Dana tabarut sama Dana pos. Tabarut itu kan dua-duanya sama-sama dana. Tapi apa? Di video tadi. Benar? Nih. Wah. Kalau tabarut kan dana tolong menolong. Wow. Prinsipnya begini, asuransi syariah itu dana itu kalau asuransi biasa, asuransi kan tadi jaminan. Kalau misalnya jaminan bisa apa? Jaminan diri, jaminan barang, jaminan bukan BPJS ya beda. Misal kalau rumah kebakaran sudah diasuransikan, diklaim dapat, ya kan? Tapi kalau tidak ada musibah, kalau konvensional, kalau tidak ada musibah tidak bisa mengklaim, tidak bisa narik duit yang diasuransikan. Kalau sampai terakhir sampai meninggal rumahnya tidak terbakar, apa harus dibakar dulu gitu? Tidak kan? Berarti untuk dapat dana harus merusak dulu, enggak? Nah, itu buruknya konvensional. Habis kita yang meninggal, rumah tidak terbakar, atas nama kita, keluarkan. Dana kebakaran kan ada bagi hasilnya. 50-50. Selisihnya mainnya sudah keluar di tahun ini, tapi yang orang A nggak ada kebakaran, dia akan tetap dapat walaupun tidak sebanyak orang yang dapat kebakaran. Dapat.
DPS itu Dewan Pertimbangan, sejenis pengawasnya, pengawas syariah. Jadi kalau di syariah ada yang mengawasi nanti semua dari transaksi asuransi itu ada yang mengawasi. Kalau bunganya lari kemana, nanti ke perusahaan. Kalau dibagi hasil, nanti kan bagi hasil ke 3 tempat tadi. Nah, berarti ya rugi dong. Kalau konvensional kita nggak ada dapat untungnya. Terus premi, keuntungannya milik nasabah. Kalau di sana milik perusahaan. Dananya dari ini rekeningnya rekening pribadi masih Tabarut. Kalau sana rekening itu perbedaannya. Ya, bagi hasil waktu kita awal kita nabung, nanti di situ dikasih tahu akadnya apa. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah PPA menyediakan dananya kepada bank yang meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman sudah ditetapkan atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang, benar uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah. Ini kan sama saya Bu, ini kan tuh tolong menolong kan Bu, kayak misalnya ada bencana kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya bank yang kebakar mana? Kalau iya pertanyaan random. Kalau banknya yang kebakaran, kan maksudnya mereka biasanya ngumpulin dan selalu di dalam bank itu. Kalaupun di dalam bank itu kan tidak sekedar dimasukin dalam ruangan sudah selesai, tidak, pengamanannya pasti ada. Dalam rangka yang anti-api, makanya ada jangka waktu sebentar itu tuh mereka lagi mengumpulkan dana. Bagaimana caranya? Dari uang kalau transfer enak, tinggal nunggu bentar masuk dari sana, masuk dari negara lain. Kalau mengumpulkan uang tunai itu 30 juta. Kalau 1 bulan 30 kali 900. Kira-kira ada di dalam bank uang segitu? Enggak. Urusan perbankan itu, kalau uangnya yang disimpan sedikit pasti, karena kan akan terputar terus. Nah, nabung itu kegiatan di keuangan perbankan. Nah, cara-caranya kegiatannya bisa bukan cuma hanya nabung, ada giro, deposito, kata awalnya apa, terus ada pembayaran utang wajar, ada garansi gadai. Bu, mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya kita ikut asuransi tersebut terus kita berhenti tengah-tengah, iya, itu bagaimana pembagiannya, Bu? Kalau untuk yang syariah tentunya ada bisa dibagi hasil, tapi kalau konvensional tidak ada berhenti di setengah jalan. Tengah jalan kita berhenti hangus, tidak bisa dicairin uangnya. Perbankan semua sama, kegiatannya sama, tapi akadnya membedakan, tujuannya awal apa, terus keuntungannya untuk apa. Itu yang membedakan keduanya. Jadi saat kalau kalian ke bank, mungkin kalian nabung tidak ada diceritakan nanti bunganya untuk kalian. Kalian 5 tahun dapat bunga sudah. Ya. Dan bunga tentunya termasuk Riba. Nah, pertanyaannya, kalian tidak bisa jauh dari namanya
tabungan paling pintar. Kalau asuransi umur kalian umur segini mungkin kalian tabungan. Silakan kalian saat kalian menabung ambil uang tabungan kalian. Kalian nanti kan punya tabungan. Di situ berapa bunga ketahuan, berapa pajak ketahuan. Bunganya berarti kalian ambil. Kalian nabung ya. Nanti kan tiap bulan ada nih bunganya, misalnya 6.500, bunganya itu tiap bulan sebegitu. Nah, tabungan kalian jangan tambahkan 6.500 itu. Kan ada rinciannya. Di dalam buku tabungan itu ada tulisannya bunga kodenya apa, pajak kodenya apa, ada. Bu, rezeki kami berarti. Kalau diambil berarti kalian kalian nggak bisa pindah. Boleh nabung di konvensional, tapi jangan ambil ribanya. Nah, maksudnya ambil Jangan Bunganya. Kalian ambil masih dekat, tetap salah. Jadi mau dimanakan? Ya sudah, biarin. Boleh tidak diambil. Nanti misalnya mau ganti bank ganti bank ke syariah nih, misal ada bank nanti kan bank syariah. Mau ngambil uang kalian kan, uang kalian misalnya kumpul uang kalian, setelah diambil ditarik dan sebagainya, terakhir sisanya 100 juta plus ada bunga sekian, anggap bunganya 2 juta. Yang kalian ambil 1 jutanya saja, biarkan aja di bank di tabungan itu, atau jadikan dia bukan untuk dimakan orang lain. Alhamdulillah. Bukan. Ada orang pembangunan jalan. Ini buat apa? Ada orang perbaikan jalan. Jadi makan kan? Enggak. Kalau kalian rusak dangan tuh, cepat rusak. biar. Iya lah. Kalau kalian tahan, nanti uangnya berputar lagi kan, 2 juta tuh habis. Nanti diambil pajak, perusahaan bank. Itu memang lebih transparan. Tapi menurut aku enggak. Kenapa itu, Mbak? Karena kerja nanti presentasi begitu. Dua orang aja ya. kan? Langsung aja kajian pustaka. Guys. Santusnya itu dia tuh bahasa Arab tuh begini, nah lihat ini nah nanti ikutin ini ya, oke? Kamu bikin ikan materi kalian berapa ini? Kelompok keuangan. Tapi kok banyak juga itu sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja yang dengan hasil rancangan yang telah kami buat yang berjudul implementasi akad produk tabungan rencana. Sebelum kami memulai lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dito Fani dan rekan saya namanya Kurnia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam usahanya, Bank Syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya. Produk-produk bank syariah mempunyai pemilikan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, garar, dan musyir. Lanjut, kerjasama dalam ekonomi Islam disebut dengan al-musyarakah yang mempunyai pengertian sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dan bentuk aktivitas yang digunakan, yang pertama prinsip mudarabah atau akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sahibi iman dan pengelola dana yaitu dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati dari awal. Kedua, prinsip wasiat titipan murni sahibul ma'al yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendaki. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari hasil rancangan kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi berdirinya kami di depan sini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang implementasi akad tabarruk. Sebelum masuk materinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surya Hidayat. Saya Hafsika Dwi. Jadi langsung aja ke materinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kalangan muslim maupun non-muslim memilih asuransi syariah adalah adanya sistem yang lebih transparan dan adil dalam asuransi syariah. Yang kedua, menurut kamus akad tabarruk adalah akad pemilikan sesuatu tanpa wadi atau penukaran seperti hibah, sedekah, wasiat dan wakaf. Tabarruk merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Yang ketiga yaitu dalam akad tabarruk, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan atau apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarruk adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Dana tabarruk adalah dana yang diikhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang nomor 4 yaitu konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah. Ini tegakkan dari 3 prinsip dasar yaitu saling bertanggung jawab, 2 saling bekerjasama dan tolong menolong serta saling melindungi. Yang kelima dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah. Tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut al-ta'min, al-takaful dan tadamun. Ada prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awanu ala al-birr wa al-taqwa. Tolong menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan al-ta'min bahasa aman. Jadi, kemudian itu adalah jadi sekian itu adalah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jadi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya, jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang jurnal tentang koperasi syariah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Aldo Saputra. Saya Dian Zahira. Ya, selanjutnya materinya akan dijelaskan. Jadi tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 4 atau DSN MUI nomor apa nih? Tentang murabahah bahwa menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yaitu selanjutnya, koperasi syariah berkah dalam pendiriannya prinsip syariah dan tujuan untuk mengajak masyarakat sekitar untuk bermuamalah secara syariah. Selanjutnya, ketentuan pada pembiayaan murabahah menurut fatwa OSDN MUI nomor 4 DSN MUI 6/2000 yaitu antara lain 1. Pembeli mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada penjual. Yang kedua, jika penjual menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan. Ya, selanjutnya yaitu akad murabahah, menjadi satu-satunya akad pembiayaan yang digunakan dalam proses pembiayaan yang sudah ada di koperasi syariah berkah saat ini. Pembiayaan murabahah ada dikarenakan permintaan dari anggota atas ketersediaan produk. Pembiayaan yang menjembatani anggota koperasi untuk memiliki barang dengan cara mencicil. Maka dari itu, pihak koperasi syariah berkah mewujudkannya dengan membuat produk ini dengan tujuan anggota koperasinya dapat memenuhi kebutuhannya dengan bermuamalah dengan cara syariah. Berbasis dengan sistem syariah, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya mengikuti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dijelaskan. Sudah kalian presentasi tadi. Jadi intinya fikih muamalah tidak bisa lepas dari kalian. Paling kecil itu tentang perbankannya. Bagaimana caranya agar kita terhindar bisa melewati konvensional dengan meniadakan bunganya, kalau memang bisa lewat jalur syariahnya, ya. Iya. Lanjut untuk kuisis kita ini. Sudahlah, udah jadi. Silakan masuk di kuisis ini. Kuisis. Cari di Google kuisis. Nanti atau nih pakai join my quiz.com. Masukkan itu, nanti kalian disuruh mengisi nama, baru masukkan kode permainan. Tidak kurang kan? Kode. Nih, apa nih? Namanya Bu? Oh, Bu, saya dulu aja. Oh, Mundur dikit dah. asuransi. Oh, ini mati kan? Iya, Kak. Nama bebas. Niko aja. Niko aja. Kalau kepingin apa? Belum tentu masuk. Baru 9 orang aja kau ya. Tinggal lagi. Aldo. Aldo. Oke,
Kan aplikasi admin polanya. Woi. Bentar, Oh, itu warna. Woi, pinggir. Pilihan terbaik. Diam-diam aja. Semakin kalian cepat menjawab, semakin tinggi nilai. Oke, Ayo guys, kita berlomba. Ya. Ranking 4 apa, Mbak? Ranking 1 ini. Banyak masih di bawah. Satu. Belajar dari kamu dulu. Perkataan Masuk ke 7, Bang. tidak terima. Udah terima nih. Satu lama. WhatsApp tim satu. Udah naik ya. Banget kayaknya. Sampai dulu. Aku harus juara 1 sih kali ini. Ayo ke bawah. Kenapa 5? Padahal udah 2 tadi. Tiga. Tiba-tiba 5. Baca terus ada. Sudah mungkin harus teman. Terakhir ya. Tiga dikasih selamat untuk teman. Ada salah. Oke, tadi 2 orang Surya Hidayat sama Nanda Kurnia di bawah KKM. Silakan remedial menjawab soal kembali, dan yang lainnya silakan baca jurnal yang ada di Google, di WA kalian ya. Baik, Bu. Silakan minum. Enggak. Betul cuy. Anda. Bedakan apa? Konvensional sama syariah. Nah, bisa membedakan. Ya. Konvensional dan syariah. Apa lagi? Hukum laba. Apa? Hah? Ada tuh tentang laba. Oh, tentang laba. Terus yang itu yang kalau kita dapat bunga tuh nggak boleh. Baru 8. Aldo dicuy. Dibanyaknya yang jawab tidak ada yang sulit. Selalu jujur banget. Diam aja. Jawab. Lanjut. Itu bola tangan apa sih? Kok nggak bisa jawab apa-apa? Kita tentu tidak sedikit. Rasa main di apa? Meditation. Saya. Loh,
Sure. Pencet. Terakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Ingat, minggu depan berarti pembelajarannya tentang sejarah. Oke Bu, baik Ibu. Silakan dipelajari. Tetap semangat. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.